Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asfi Yoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman yang saya pelajari selama belajar model bisnis pada semester 3 ini di jurusan administrasi Telkom University. Oke, sebelumnya saya akan sistem untuk oke, yang pertama saya pelajari itu ada tone analysis. Jadi apa sih tone analysis itu? Tone analysis adalah sebuah metode analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu bisnis. Nah, metode ini membantu bisnis atau organisasi untuk mengembangkan strategi yang efektif dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka dalam tone analysis ini. Dalam tone analisis, kekuatan dan kelemahan organisasi digabungkan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal untuk menghasilkan 4 jenis strategi, yaitu ada strategi SO, Strength Opportunity, strategi WO, Weakness Opportunity, strategi ST, Strength Threats, dan strategi WT, Weakness and Threats. Berikutnya adalah langkah-langkah rinci dalam proses analisis, bisa dilihat dalam gambar ya. Sekaligus saya jelaskan itu pertama ada identifikasi kekuatan atau strength. Yang perlu dilakukan yaitu tinjau semua aspek positif dan keunggulan internal dalam bisnis atau organisasi. Yang kedua ada identifikasi kelemahan atau weakness, yaitu mengevaluasi aspek-aspek yang dapat membatasi kinerja atau pertumbuhan organisasi atau bisnis. Selanjutnya ada identifikasi peluang atau opportunities, yaitu meninjau faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau potensi pertumbuhan. Yang kelima ada identifikasi ancaman atau threats, yaitu mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja atau pertumbuhan. Yang kelima dan terakhir ada pembentukan strategi tones, yaitu menggabungkan kekuatan dan peluang atau strength dan opportunity. Maksudnya adalah mengidentifikasi cara menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua ada gabungan kekuatan dan ancaman dan threat, itu menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatan internal guna mengatasi atau mengurangi ancaman eksternal. Yang terakhir adalah menggabungkan kelemahan, weakness, dan peluang opportunity, yaitu mencari strategi untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Oke. Yang selanjutnya saya pelajari adalah ada empathy map canvas. Jadi empathy map canvas ini adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman tentang kebutuhan, perilaku, perasaan dan pengalaman pengguna. Tujuan dari empathy map canvas adalah untuk membantu tim UX atau user experience, dan desain untuk memahami pengguna dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja produk atau layanan. Nah, empathy map ini memiliki 4 bagian yang terbagi menjadi keempat. Itu ada pertama ada pemikiran, fokus pada apa yang di dalam pikiran pengguna, termasuk keinginan, preferensi, dan persepsi. Yang kedua ada emosi, menyampaikan emosi kebahagiaan dan sentimen pengguna. Yang keempat ada aksi, menggambarkan langkah-langkah perilaku dan keputusan yang diambil oleh pengguna. Yang kelima ada wawasan, mencerminkan pengalaman interaksi dan partisipasi yang pengguna miliki dengan produk atau layanan. Lalu selanjutnya ada proses cara membuat empathy map, itu melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama ada mengidentifikasi fokus dan tujuan, menentukan siapa pengguna yang ingin dipertimbangkan dan apa yang ingin dicapai dengan empati. Yang kedua mengumpulkan informasi, yaitu mengumpulkan informasi yang ada tentang pengguna melalui penelitian kuantitatif seperti catatan dari penelitian pengguna atau jawaban survei dan transkrip wawancara. Yang selanjutnya ada mengisi kuadran empati map canvas, yaitu mengisi setiap kuadran dengan informasi yang diperoleh seperti kebutuhan, perasaan, perilaku, dan pengalaman pengguna. Yang terakhir ada menganalisis data, yaitu menganalisis informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, empathy map canvas ini membantu tim UX atau user experience tadi dan desain untuk menceritakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan menghasilkan produk dan layanan yang
Kita lanjutkan. Selanjutnya ada value proposition canvas seperti ini gambarnya. Nah, jadi apa sih value proposition canvas ini? Jadi value proposition canvas ini adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memastikan produk atau layanan diposisikan di sekitar apa yang dihargai dan diperlukan pelanggan. Alat ini membantu mengidentifikasi profil pelanggan, perannya, kekurangan, dan pengalaman yang kita miliki dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, berikut adalah beberapa aspek-aspek penting dari value proposition canvas, yaitu pertama ada profil pelanggan, memilih pelanggan yang sesuai dengan produk atau layanan yang dikembangkan. Yang kedua ada gains, menentukan manfaat yang diharapkan dan diperlukan pelanggan seperti kepuasan, kecepatan, dan keterlibatan. Yang ketiga ada pain, yaitu mengidentifikasi pengalaman buruk, emosi, dan risiko yang dihadapi pelanggan dalam proses menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat ada tugas pelanggan, yaitu menentukan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang pelanggan ingin untuk menyelesaikan masalah yang ingin mereka temukan solusinya, dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan value proposition canvas, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi profil pelanggan, menentukan siapa pelanggan yang ingin dipertimbangkan dan apa yang ingin dicapai dengan empati, lalu selanjutnya ada mengumpulkan informasi yang ada tentang pelanggan melalui penelitian kualitatif seperti catatan dari penelitian pengguna, jawaban survei, dan transkrip wawancara. Lalu yang keempat ada mengisi kuadran value proposition canvas, yaitu mengisi setiap kuadran dan informasi yang diperoleh seperti kebutuhan, perasaan, perilaku, dan pengalaman pengguna. Lalu ada menganalisis data, yaitu menganalisis informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi value proposition canvas ini membantu menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memastikan produk-produk market fit, yaitu ketelitian antara ide produk atau layanan pasar. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari model bisnis ini adalah ada bisnis model canvas. Nah, jadi bisnis model canvas ini adalah sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengembangkan model bisnis baru dan mendokumentasikan model bisnis yang sudah ada. Alat ini memungkinkan untuk mendeskripsikan, merancang, menantang, dan menciptakan dan mengubah model bisnis. Nah, bisnis model canvas ini membantu dalam memvisualisasikan dan mengkomunikasikan model bisnis yang ada, serta merancang model bisnis baru baik untuk perusahaan rintisan maupun perusahaan yang sudah ada. Nah, bisnis canvas ini terdiri dari 9 segmen utama, yaitu yang pertama ada customer segment, yaitu menentukan segmen pelanggan yang akan dilayani. Yang kedua ada value proposition, menjelaskan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga ada channels, menentukan cara-cara untuk mencapai dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat ada customer relationship, yaitu menjelaskan jenis hubungan yang diinginkan dengan setiap segmen pelanggan. Yang kelima ada revenue stream, yaitu menentukan sumber pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Yang keenam ada key research, yaitu menjelaskan aset kunci yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang ketujuh ada key activities, yaitu menjelaskan kegiatan kunci yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedelapan ada key partners, yaitu menjelaskan jaringan pemasok dan mitra yang membuat bisnis model bekerja. Yang kesembilan ada cost structure, menjelaskan semua biaya yang terkait dengan menjalankan model bisnis. Jadi bisnis model canvas ini membantu dalam menganalisis dan memperbaiki model bisnis dengan pendekatan yang lebih sistematis. Nah, jadi itu adalah yang telah saya pelajari dari model bisnis ini. Jadi model bisnis ini, matkul model bisnis ini sangat bermanfaat untuk terutama kita yang ingin membangun suatu bisnis atau organisasi, karena materi-materi di dalamnya mengandung sebuah tata cara ataupun metode-metode yang harus dilakukan ketika kita menjalani sebuah bisnis atau organisasi agar bisnis itu bisa maju dan diminati oleh para pelanggan.
Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.